Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, suatu hari, dua sejoli berkenalan melalui jejaring sosial, lalu menjalin hubungan terlarang. Namun ketika diminta untuk menikahinya, si pria justru kesal dan justru menghabisi si wanita. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Senin 8 Juli 2018. Kala itu, hari sudah hampir gelap, sudah memasuki waktu maghrib. Warga Dusun Pelandi, Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, digemparkan dengan penemuan sesosok potongan tangan dan kelapa yang sudah hangus terbakar di selokan. Penemuan itu awalnya diketahui oleh seorang bocil bernama Putra berusia 12 tahun, yang akhirnya mengundang perhatian warga dan berbondong-bondong melihat penemuan itu. Hingga akhirnya, salah seorang warga bernama Pariman melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera berdatangan untuk melakukan identifikasi. Akan tetapi, karena potongan itu sudah dalam keadaan gosong, polisi sulit untuk mengidentifikasi, bahkan jenis kelamin juga belum diketahui. Selain itu, juga tidak ditemukan identitas apapun. Selanjutnya, polisi dibantu masyarakat menyisir jalanan itu, berharap menemukan potongan lainnya atau petunjuk apapun yang bisa mengungkap kasus ini. Usaha ini pun membuahkan hasil, yang mana ditemukan potongan lainnya yang juga hangus terbakar di gorong-gorong Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Selain itu, juga ditemukan salah satu petunjuk dari warga, yakni warga melihat sebuah mobil yang mencurigakan dengan plat nomor D yang berasal dari daerah Bandung. Sebelumnya, ada laporan orang hilang dari Bandung yang dibuat oleh seorang laki-laki bernama Soib berusia 51 tahun. Ia kehilangan istrinya, lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian Bandung. Polisi kemudian mencoba mencocokkan penemuan itu dengan laporan orang hilang tersebut, yang akhirnya diketahui identitas dari penemuan sosok potongan itu, yang diketahui bernama Komsatun Wahidah. Soib melaporkan istrinya hilang sejak tanggal 7 Juli atau sehari sebelum penemuan potongan tersebut. Diketahui, Komsatun berusia 51 tahun, warga perumahan Bukit Mekar Indah, RT 7 RW 21, Desa Cimekar, Kecamatan Cilonyi, Kabupaten Bandung. Komsatun juga dikenal sebagai warga yang baik, sopan, ramah, perhatian, dan sering berbaur dengan warga sekitar. Diketahui, Komsatun berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Suatu sore di hari Minggu 7 Juli 2019, Soib duduk cemas di rumahnya menanti sang istri yang tak kunjung pulang. Saat itu, istrinya Komsatun pergi tanpa pamit dengan membawa mobil Toyota Rush berwarna silver bernopol D1055 FBO. Rupanya, 2 minggu sebelumnya, Soib sudah mencium gelagat aneh sang istri. Sang istri kerap marah-marah tidak jelas kepada anaknya, padahal selama ini ia sangat menyayangi anak dan keluarganya. Soib berpikir mungkin istrinya kecapean. Namun, setelah Komsatun pergi dari rumah hingga larut malam ia tak kunjung pulang, barulah Soib mulai mencemaskan istrinya. Soib juga sempat mengecek ke kantor di mana Komsatun bekerja. Namun saat Soib tiba di kantor, kantornya tampak sepi, bahkan gerbangnya pun telah ditutup. Soib lalu mencoba menghubungi ponsel istrinya, akan tetapi ponselnya tidak aktif. Berbagai upaya ia lakukan untuk mencari istrinya, tapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, bermodal mengetahui email dan password milik istrinya, Soib lalu membuka Facebook milik istrinya. Saat itulah, Soib mendapati bahwa istrinya sering bertukar pesan dengan akun Facebook bernama Thunderflash. Soib menduga istrinya telah diculik oleh pemilik akun ini. Dan setelah ditelusuri, ternyata akun tersebut adalah akun palsu. Yang diketahui pemiliknya bernama Denny Prianto berusia 37 tahun. Diketahui Denny merupakan seorang residivis yang baru 2 bulan keluar dari penjara. Sebelumnya, Denny mendekam dalam penjara selama 4 tahun dengan kasus penculikan dan memeras seorang mahasiswi kedokteran pada tahun 2016. Bukannya jera, Denny kembali terlibat dengan kasus yang lebih besar. Semua itu diawali saat ia keluar dari penjara 2 bulan lalu. Akun Facebook milik Denny yang dinamai Thunderflash itu
digunakan untuk mengincar wanita-wanita yang memiliki cukup banyak harta. Hingga akhirnya ia berhasil menggait Komsatun Wahidah yang bekerja di Kementerian Agama Kota Bandung. Kepada Komsatun, Denny mengaku sebagai bujangan dan bekerja sebagai pegawai pelayaran di Jakarta. Dari sinilah Komsatun mulai tertarik dengan Denny. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Komsatun, Denny terus memepet Komsatun dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari awal hubungannya, Denny berhasil meminjam uang sebesar 25 juta rupiah dan berjanji akan mengembalikannya setelah ia gajian. Namun itu hanyalah janji palsu, sebab Denny sebenarnya adalah seorang pengangguran. Seiring berjalannya waktu, Komsatun menagih uang yang dipinjam oleh Denny. Jika tidak dikembalikan, Komsatun meminta agar dirinya dinikahi. Ternyata selama beberapa kali bertemu dengan Denny, Komsatun telah dijanjikan akan dinikahi Denny. Selain menghadapi Komsatun yang terus-terusan mendesaknya, Denny juga dibuat pusing menghadapi istrinya di rumah, sebab ia dituduh selingkuh. Di sini Denny diketahui memiliki istri dan anak. Hal ini tentunya berbeda dengan pengakuan Denny yang mengaku bujangan terhadap Komsatun. Pada tanggal 5 Juli 2019, Komsatun mengajak Denny bertemu di sebuah kos-kosan di Jalan Ranca Mekar, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Sebelum keduanya bertemu, Denny sempat membeli sebuah palu yang kemudian ia simpan di kolong tempat tidur. Kos-kosan itu merupakan tempat keduanya bertemu secara intens. Pada tanggal 7 Juli 2019, keduanya kembali bertemu di kosan tersebut. Di sana, keduanya melakukan hubungan suami istri. Tak ada kecurigaan sedikit pun dari diri Komsatun. Dan tanpa disangka-sangka, ketika keduanya lagi asik-asiknya, Denny tiba-tiba mengambil palu yang sudah ia simpan sebelumnya, lalu melayangkan palu tersebut beberapa kali ke arah kelapa Komsatun. Setelah itu, Komsatun dibawa ke kamar mandi dan dibiarkan begitu saja. Denny lalu pergi untuk membeli beberapa keperluan seperti golok, amplas, dan beberapa kantong plastik, serta 2 buah box kontainer. Apa yang dilakukan Denny selanjutnya? Yaps, selanjutnya Denny memut Komsatun menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam 2 box kontainer. Usai kejadian itu, dengan membawa mobil milik Komsatun serta membawa 2 box itu, Denny lantas pulang ke rumah orang tuanya di daerah Banjarnegara. Setelah itu, ia berangkat ke Banyumas mencari tempat yang sepi. Hingga akhirnya ia berhenti di suatu tempat di Watu Agung, Kecamatan Tambak, Banyumas, dan membakar potongan itu. Karena terlalu banyak orang lewat dan bertanya bakar apa, akhirnya ia pergi dari situ dan menuju ke arah Kebumen, tepatnya di Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Di sana ia kembali melakukan aksinya tersebut, hingga akhirnya ditemukanlah potongan-potongan tersebut seperti yang aku ceritakan di awal. Polisi yang awalnya kesulitan mengidentifikasi potongan tersebut, akhirnya berhasil mengantongi identitas si pelaku setelah dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diduga kuat Denny lah pelaku atas menghilangnya Komsatun. Pihak kepolisian lantas bergerak memburu dan mengintai Denny. Saat itu, usai melakukan aksinya, Denny ke Purwokerto untuk menjual mobil milik Komsatun. Ia menukar mobil itu dengan mobil Daihatsu Xenia, yang tentunya ia juga akan mendapatkan tambahan uang sebesar 100 juta rupiah dari transaksi tukar tambah mobil tersebut. Dan di saat itulah, polisi yang sudah mengintai Denny akhirnya berhasil mengamankan Denny walau sempat terjadi perlawanan. Selain itu, polisi juga berhasil mengumpulkan barang bukti. Di antaranya uang 25 juta yang ia pinjam dari Komsatun, mobil Toyota Rush, mobil Daihatsu Xenia, dan juga kelebihan uang sebesar 100 juta rupiah. Di hadapan polisi, Denny mengaku melakukan hal tersebut karena ia kesal terus didesak untuk menikahi Komsatun atau mengembalikan uang yang sudah ia pinjam. Dengan ditangkapnya Denny, pihak keluarga Komsatun meminta agar Denny dihukum yang seberat-beratnya. Kondisi psikologis Denny juga telah diperiksa, dan berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa psikologis Denny normal. Dapat dipastikan, ia melakukan tindakan ini secara sadar dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Banyumas pada Selasa 1 Oktober 2019. Jaksa penuntut umum mendakwa Denny Prianto dengan pasal berlapis. Dakwaan primer pasal 340 KUHP
subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar pasal 355 ayat 2 KUHP, serta pasal 181 KUHP, dan ketiga pasal 362 KUHP. Selama persidangan berlangsung, Denny Prianto hanya tertunduk di ruang sidang. Bahkan, Denny tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut. Setelah beberapa bulan menjalani persidangan, vonis akhirnya dikeluarkan. Denny dijatuhi hukuman mati pada tanggal 2 Januari 2020. Hal ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jenazah Komsatun sendiri dimakamkan di kampung halamannya di Desa Kauman, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Begitu jenazah korban tiba di rumah duka, isak tangis dari keluarga serta kerabat korban pun pecah. Jenazah korban kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan dan didoakan. Selanjutnya, jenazah dimakamkan di pemakaman umum. Suami korban Soib mengatakan pemakaman jenazah korban di kampung halaman ini karena sebelum meninggal dunia, korban pernah meminta untuk dimakamkan di kampung halaman saat berbincang-bincang. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.